Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat saja. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan bicarakan tentang satu tema yang saya pikir ini juga tema yang sangat sepolitis dan menarik sekali. Dan judulnya adalah citra dan politik pencitraan. Citra dan politik pencitraan. Teman-teman sekalian, biasanya istilah citra itu sering sekali kita temukan itu di Indonesia paling tidak. Kalau ada festival film, biasanya ada yang kita sebut misalnya dari para aktor dan aktris itu ada festival. Dan festival film nasional itu biasanya bertujuan untuk menentukan aktris, aktor, dan juga misalnya pekerja-pekerja lain dan insan-insan film dan lainnya yang mendapat penghargaan pada satu tahun tertentu. Teman-teman sekalian, biasanya acara ramai. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan citra tentang film, ya, tetapi citra di dunia politik. Juga ada istilah yang sering sekali sebenarnya digunakan adalah politik pencitraan. Teman-teman sekalian, kita mulai misalnya untuk menjelaskan ini dengan politik pencitraan yang waktu pertama sekali sebelum menjadi presiden, ada satu politik pencitraan dari presiden, waktu itu masih calon presiden, Jokowi, yang sangat-sangat banyak menimbulkan citra yang positif. Jadi, kita katakan di sini adalah politik pencitraan yang berhasil dengan baik. Ketika pada awalnya, sebelum misalnya untuk kampanye dan pemilihan presiden itu, Jokowi masuk ke gorong-gorong dan kemudian berupaya untuk membersihkan gorong-gorong itu dan pakaian yang sederhana, dan kemudian Jokowi berhasil sekali dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan politik pencitraan karena muncul gagasan ide bahwa dia adalah seorang calon presiden yang sebenarnya yang sangat sederhana, memiliki masalah-masalah lingkungan dan masalah masyarakat. Yang karena masyarakat Jakarta itu waktu itu kan kita ketahui bahwa masyarakat Jakarta itu salah satu masalah yang mereka hadapi adalah masalah banjir, dan banjir itu sering sekali disebabkan karena penuh tanah dan kotoran sampah yang ada di gorong-gorong. Teman-teman sekalian, jadi kita mencoba menjelaskan tentang politik pencitraan itu pada diskusi kita malam ini, pada dialektika malam ini. Dan kita mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana misalnya di dunia politik, bagaimana pencitraan itu digunakan. Teman-teman sekalian, citra politik atau politik pencitraan pemimpin adalah salah satu strategi yang digunakan oleh pemimpin untuk membentuk dan memelihara citra atau persepsi publik tentang dirinya. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan misalnya contohnya bagaimana Jokowi masuk gorong-gorong dan kemudian membersihkan gorong-gorong itu. Dan itu adalah dijadikan atau dibuat sebagai citra sebagai seorang pemimpin yang baik, rendah hati, dan kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar dalam lingkungan masyarakat. Citra ini sangat penting dalam politik karena mempengaruhi bagaimana pemimpin tersebut dipandang oleh masyarakat. Bagaimana misalnya masyarakat memberikan penilaian yang sangat baik dan hal yang bersifat, dan ini meningkatkan kredibilitas, integritas, maupun kemampuan pemimpin. Jadi pemimpin yang menunjukkan dirinya bahwa dia sebenarnya bisa sampai melihat hal-hal yang sangat prinsip, ya, hal-hal yang mungkin dihindari oleh seorang pemimpin, atau apalagi misalnya gubernur dan presiden, tetapi dia masuk ke gorong-gorong dan kemudian mencoba membersihkan itu. Jadi citra yang kita katakan tadi, citra politik yang sangat berhasil. Beberapa aspek utama dari citra politik itu atau citra politik yang digunakan, dimanfaatkan oleh pemimpin meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi publik. Teman-teman sekalian, komunikasi publik, pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Jadi kalau berikan contoh misalnya presiden masuk gorong-gorong, itu sebenarnya bentuk komunikasi. Tapi komunikasi yang memang dilakukan dengan menggunakan misalnya bentuk simbol atau citra. Dan citra itu sebenarnya sangat penting begitu kita misalnya masuk pada era yang kita sebut sebenarnya era informasi. Karena walaupun hanya 1-2 orang
katakanlah misalnya wartawan atau staf presiden untuk mengikuti atau membuat foto tentang ketika presiden itu atau ketika Jokowi, karena waktu itu dia belum presiden, masuk ke gorong-gorong dengan disiarkan melalui online, disiarkan misalnya melalui TV atau bentuk-bentuk yang lain misalnya media massa. Semua orang, bukan hanya misalnya Indonesia saja, bisa melihatnya secara langsung. Jadi itu adalah bentuk komunikasi publik yang sangat tepat, karena akhirnya penyampaian berita melalui media massa itu bisa ya berjalan secara luas tanpa batas. Yang kedua adalah penampilan dan perilaku. Jadi penampilan dan perilaku yang dilakukan, yang dimunculkan, itu adalah penampilan fisik dan perilaku sehari-hari pemimpin yang juga dianggap ya penting untuk mempengaruhi citra. Teman-teman sekalian, kalau dalam penampilannya kelihatan misalnya tidak ada sedikit kekakuan waktu dia memberikan contoh itu, maka perilaku sehari-hari pemimpin dianggap itu sebenarnya adalah hal-hal yang bagi dia adalah yang biasa dilakukan dan sesuatu yang dia anggap atau dianggap tidak jijik. Oleh karena itu misalnya itu adalah satu cara, baik misalnya cara berpakaian. Teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan masuk gorong-gorong dengan berpakaian kemeja putih, dan kemudian bagaimana misalnya kemeja putih itu tidak kotor, itu berarti juga sebenarnya mencoba untuk menunjukkan diri bahwa seorang pemimpin yang bisa melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi. Cara berbicara dan bagaimana misalnya pemimpin tersebut bisa berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi adalah dari awalnya sebenarnya citra yang dilakukan melalui apa yang disebut dengan pencitraan politik yang dilakukan oleh presiden itu sangat berhasil. Tapi nanti akan coba kita lihat pada bagian kedua, setelah misalnya Jokowi masuk pada periode kedua, presiden periode kedua, apakah masih bisa tetap mempertahankan citra itu? Atau citra itu sebenarnya berubah secara drastis? Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke sana kita lanjutkan dulu misalnya apa yang kita sebut tadi dengan kebijakan. Yang ketiga adalah kebijakan dan keputusan. Teman-teman sekalian, jadi setiap misalnya apa dilakukan oleh pemimpin atau siapapun, tentu ada didasarkan atas keputusan yang diambil oleh pemimpin itu. Oleh orang yang melakukan putusan dan pekerjaan itu, tindakan itu, dan itu akan memberi pengaruh citra mereka. Teman-teman sekalian, kebijakan yang populer dan dianggap bermanfaat untuk masyarakat akan memperkuat citra positif. Sementara kebijakan yang kontroversial atau tidak populer dapat merusak citra tersebut. Teman-teman sekalian, jadi sekarang umumnya kita sering sekali melihat sebenarnya pencitraan itu justru lebih praktis, efektif, itu dilakukan melalui media massa. Dan ini bisa dipoles, apalagi misalnya oleh orang-orang ahli dalam media massa itu. Oleh karena itu sebenarnya kita katakan pencitraan melalui media massa itu sekarang sering menjadi pilihan penting. Yang keempat adalah media dan representasi. Maksudnya di sini, bagaimana media melaporkan dan menggambarkan pemimpin juga sangat berpengaruh untuk citra yang timbul. Teman-teman sekalian, pemimpin sering sekali harus bekerja sama dengan media. Dan Jokowi sebenarnya termasuk tokoh yang jitu, yang baik, menggunakan media ini untuk mempromosikan kegiatannya. Dan untuk itu misalnya yang memastikan bahwa pesan dan citra yang mereka inginkan, yang ia inginkan itu sampai ke masyarakat dengan baik. Yang keempat adalah bagaimana penggunaan teknologi. Teman-teman sekalian, kalau presiden atau pemimpin sekarang itu tidak begitu sulit, misalnya bisa menggunakan, apalagi presiden, dia bisa menggunakan misalnya teknologi dan berbagai macam misalnya keahlian orang-orang teknologi untuk bisa menciptakan suatu tampilan yang sangat menarik. Di era digital ini, penggunaan media sosial dan platform online lainnya merupakan bagian penting dari citra dan pencitraan politik. Pemimpin menggunakan teknologi ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan langsung dengan masyarakat. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya apa yang kita katakan satu bentuk kepemimpinan baru.
Jadi kepemimpinan sekarang itu lebih banyak sebenarnya menggunakan apa yang kita sebut dengan menggunakan media. Dan ada perubahan yang sangat radikal sebenarnya begitu sekarang model kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan global. Dan itu sebenarnya kepemimpinan global itu lebih banyak misalnya menggunakan apalagi untuk pencitraan itu dengan menggunakan apa yang kita sebut tadi dengan media, teknologi informasi. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi ada 5 hal penting yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin atau seseorang yang menggunakan media itu sebagai satu alat untuk pencitraan. Teman-teman sekalian, citra politik yang berhasil dapat membantu pemimpin mendapatkan dukungan publik, dapat digunakan untuk memenangkan pemilihan umum dan menjaga stabilitas pemerintahannya. Sebaliknya, jika dia tidak bisa mempertahankan citra itu, dia tidak bisa mempertahankan misalnya tindakan-tindakan publikasi yang baik, maka akan menurunkan atau membuat citranya menjadi buruk dan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat dan dukungan kepadanya, dan dampaknya juga mengancam posisi kepemimpinan tersebut. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita jelaskan sebenarnya bagaimana pentingnya citra seorang pemimpin itu dan menggunakan media yang tidak kalah misalnya media elektronik untuk bisa menciptakan satu model kepemimpinan citra yang sangat positif untuk mempertahankan posisinya sebagai seorang pemimpin yang bisa dilihat masyarakat ya tetap baik, tapi bisa juga akhirnya akan berubah menjadi satu masalah besar ketika ada perubahan yang tidak bisa dipertahankan oleh seorang pemimpin itu, mempertahankan citra baik, citra yang positif, dan kemudian akhirnya akan menjadi suatu perubahan yang sangat besar. Dan itu sebenarnya tergantung pada apa yang dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, apalagi presiden. Dan itu akan berpengaruh sekali bagaimana masyarakat menilainya. Teman-teman sekalian, pada bagian-bagian tertentu sebenarnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana misalnya gaya hidup sederhana yang awalnya sampai sekarang pun kita anggap sederhana, tapi akan kita lihat apakah memang gaya hidup sederhana itu bisa memang dilakukan secara tepat, tetap, dan bertahan, dan tidak misalnya dalam upaya untuk menghambur-hamburkan uang secara tidak bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, untuk bagian pertama sebenarnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menggunakan media massa ini sebagai media untuk pencitraan atau membentuk citra positif padanya. Teman-teman sekalian, tidak lama lagi misalnya akan ada lagi pemilihan mulai dari misalnya gubernur, DPRD, sampai ke tingkat yang lebih rendah, tingkat kabupaten. Dan teman-teman sekalian, tetap Anda perlukan bagaimana caranya untuk bisa membuat citra yang positif dari awal, supaya teman-teman dan kemudian mencoba untuk tetap mempertahankan citra positif itu. Dan kalau Anda bisa melakukan itu dan makin baik, bukan lebih misalnya menurun, mungkin Anda akan bisa tetap bertahan sebagai gubernur untuk periode berikutnya, atau sebagai anggota DPR atau DPRD juga hal yang sama. Teman-teman sekalian, ini adalah satu bagian, katakanlah misalnya model pelajaran pemahaman yang baik untuk para calon-calon pemimpin yang akan bertarung tidak lama lagi. Baik misalnya untuk gubernur, bupati, DPRD, dan DPRD tingkat kabupaten. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.